Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas pembelajaran tematik ya, kelas 3, tema 3, subtema 2, kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Langsung saja ya, ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau dalam kurung volume. Ya, jadi ciri-cirinya benda baik padat, cair maupun gas itu memiliki massa dan ruang. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu massa dan volume? Apakah yang dimaksud massa dan volume? Yuk kita pelajari ya. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Nah, ini ada Siti dan temannya sedang belajar di kelas bersama Bu Guru. Nah, Bu gurunya ini membawa bola basket dan plastik. Nah, Siti ini memperhatikan kedua bola ini ya. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Bahannya apa tadi? Yang satu plastik, yang satu bola basket itu dari apa? Dari karet ya. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Nah, sekarang ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar?" Siti menjawab, "Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu?" Ibu guru, "Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Nah, jadi percobaannya adalah meletakkan bola basket dan bola plastik ke timbangan. Dan ternyata ya, lihat ini. Dan ternyata bola basket itu ke bawah, sedangkan bola plastik naik ke atas. Nah, Udin berkata apa? "Bola basket lebih berat, Bu." Ibu guru, "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, ya. Karet sintesis, karet buatan. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Ya. Jadi massa itu adalah apa, teman-teman? Massa itu adalah banyaknya, kita garis ya. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda ya. Dalam benda disebut massa. Nah, Siti berkata apa? Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Ibu guru menjawab apa? Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini apa, teman-teman? Timbangan. Ini adalah untuk mengukur massa. Tadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang menyusun suatu benda. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Pengukuran massa benda itu menggunakan timbangan. Lingkari pernyataan yang benar. Yang A, balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Ini balok Y di bawah atau di atas? Di bawah, sedangkan balok H di atas. Artinya massa balok Y itu lebih besar. Jadi yang dilingkari adalah kata besar. Lanjut yang kedua ya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih
lebih titik-titik. Besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Nah, yang kosong tuh yang mana? Ini ya, ini nggak ada airnya, kosong. Kita tulis aja. Ini adalah kosong. Kemudian yang ini berisi air ya. Nah, dilihat ini, si kosong ini ternyata naik ke atas, sedangkan yang isi air ke bawah. Artinya, yang mempunyai massa lebih besar itu yang berisi air. Berarti jawabannya adalah gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar. Lanjut ke yang C ya teman-teman. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Tadi sudah dijelaskan bahwa massa kan banyak bahan penyusun suatu benda. Nah, massa itu berbanding lurus dengan berat. Kalau beratnya besar berarti massanya besar. Berarti botol B itu mempunyai berat yang lebih besar karena ini turun ke bawah ya. Jadi yang dilingkari adalah kata besar. Lanjut yang D, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Yang kempes ini ya. Nah, ini ternyata naik. Sedangkan bola yang menggelembung itu ke bawah. Jadi bola yang kempes itu memiliki massa yang lebih kecil, maka yang kita lingkari adalah kecil. Lanjut ke yang E. 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ini tidak turun juga tidak naik. Ini juga tidak turun, tidak naik. Anak timbangannya sama, tingginya sama. Ini artinya si apel dengan semangka itu memiliki massa yang sama dengan 1 semangka. 6 apel mempunyai massa yang sama ya dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Kan tadi 6 apel itu sama dengan 1 semangka. Berarti kalau 3 apel kan setengahnya. Berarti lebih kecil ya, beratnya mempunyai berat lebih kecil. Maka yang kita lingkari adalah yang lebih kecil dengan 1 semangka. Lanjut, tadi kita sudah berbicara bahwa salah satu ciri benda, baik padat, cair maupun gas itu adalah memiliki massa. Massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda, baik benda padat, cair maupun gas. Nah, sekarang kita mengamati ciri yang kedua. Ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Ya, kita garis bawahi ya. Jadi volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Itu namanya volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, perhatikan ini ya, ada 2 buah akuarium. Volume akuarium A, ini yang A, lebih besar daripada volume akuarium B. Kenapa? Karena tempat atau ukuran ruang atau tempat yang ditempati akuarium ini, yang dibutuhkan akuarium A itu akan lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh si akuarium B ini ya. Karena ukurannya lebih besar, makanya ruangnya, tempatnya lebih besar. Nah, untuk mempelajari tentang volume benda atau ruang yang dibutuhkan oleh suatu benda,
kita bisa melakukan sebuah percobaan, ya. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Atau kalian saat ini juga bisa melakukan percobaan sederhana di rumah, ya. Ya, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan satu gelas ukur. Gelas ukur itu apa sih? Gelas ukur itu gelas yang ada ukurannya, misalnya 20 mm, seperti itu, 50 mm, gitu ya. Ini namanya gelas ukur. Kemudian yang kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ini bebas. Bisa batu, kelereng, balok, bebas seadanya. Kemudian sediakan air. Yang keempat adalah sediakan juga balon tiup ya, 2 buah. Bebas mau bentuknya seperti apa. Nah, bagaimana langkah-langkah percobaan itu ya? Jadi langkah-langkah percobaan sudah kan tadi mempunyai gelas ukur ya. Isilah gelas ukur dengan air nih. Ini adalah gelas ukur kemudian diisi air. Perhatikan tingginya. Ya. Jangan diisi terlalu banyak. Nah, setelah diisi air, masukkan benda padat ke dalamnya. Tadi kamu punya apa? Punya kelereng, maka masukkan kelereng. Kamu punya batu, masukkan batu. Kamu punya balok, masukkan balok. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, ini kan sudah dimasukin ya bendanya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, jadi dalam melakukan percobaan tadi kamu harus apa? Yang pertama, ketika kamu mengisi gelas ukur dengan air, maka kamu harus melihat ukuran tingginya di sini. Misalnya di sini itu ada ukuran 50 ml. Maka ini kamu catat ya, catat dalam buku. Nah, kemudian kamu masuki benda padat yang kamu miliki. Nah, kemudian kamu lihat juga ini airnya jadi seberapa. Misalnya di sini jadi 70 mm. Ini kan naik ya. Ini tadinya segini jadi segini, itu berarti kan naik bertambah. Nah, kemudian apa yang terjadi sebelum dan sesudah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, ini ditulis. Misalnya sebelum dimasuki benda, ukurannya berapa? Sebelum dimasuki benda, tinggi air ya, tinggi air, titik-titik. Kemudian setelah, nah, kamu tulis saja apa yang kamu lihat ya. Dimasuki benda, tinggi air, titik-titik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ke D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, tadi kan yang dimasukkan adalah benda padat. Nah, sekarang benda cair. Nah, benda cair itu contohnya kan air. Awalnya gelas ukur itu diisi 300 ml. Nah, kemudian ditambah lagi sama air, dituang lagi ya. Ternyata tingginya menjadi 600 ml. Ini juga terjadi apa? Perbedaan atau perubahan tinggi air. Makanya disebut bahwa air itu menempati ruang. Ruang mana? Contohnya tadi yang dari 300 menjadi di sini tingginya 600. Berarti kan di sini itu ada air, ada ruang yang ditempati air. Yang E, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan hasil pengamatanmu ya. Ini sebelum berarti sebelum gitu saja, sebelum. Nah, tinggi air dalam gelas ukur adalah berapa? 300 ml.
cukup 300 ml. Setelah kamu tambahkan air, tinggi air dalam gelas ukur menjadi 600 ml. Nah, setelah tadi benda cair, sekarang kita beralih ke benda padat. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ini kan tadi disediakan 2 balon ya. Yang pertama balonnya tidak ditiup, kemudian balonnya ditiup. Nah, ini kecil, ini kemudian setelah ditiup menjadi besar. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Nah, yang terjadi apa sebelum balon kempes ya, balon kempes. Terus bentuknya kecil. Sesudah balon menjadi balon mengembang. Bentuknya apa? Bentuknya besar. Karena apa? Di dalamnya itu ada udara. Udara itu kan benda gas. Nah, berarti kalau ini namanya ruang yang dibutuhkan oleh si gas atau udara. Nah, udara itu menempati balon sebesar ini. Nah, itu namanya si gas atau benda gas itu mempunyai volume. Nah, selesai sudah percobaannya. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda lawannya hidup adalah mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu apa saja? Padat ya, padat, cair, kemudian dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki apa yang pertama tadi? Massa dan volume. Ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, ini Dayu sedang membawa bola voli, bola sepak, terus ada bola basket. Nah, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Dapat ya tadi ya. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Sekarang kita mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas ya tadi. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Nah, ini dicoba. Jadi dari ketiga bola tadi dicoba dipantulkan ke lantai. Manakah yang paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Nah, latihan pertama itu memantulkan bola kepada teman. Jadi melempar ya, melempar bola ke temannya dengan cara memantulkan terlebih dahulu ke lantai. Kemudian yang kedua, memantulkan bola ke lantai. Ini adalah permainan dasar dari basket. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain?
menolong teman yang jatuh, menolong teman yang sakit gitu. Pernahkah kalian? Kalau pernah, ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, tentunya kalian punya pengalaman ya untuk menolong teman yang jatuh ataupun yang sakit. Nah, setelah kamu dan temanmu bercerita, kamu bisa menyimak cerita temanmu, cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Nah, kira-kira mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu ya. Kenapa sih kita harus menolong orang lain? Karena yang pertama apa? Kita makhluk sosial ya, membutuhkan teman ya, membutuhkan teman. Apalagi ya kira-kira? Karena kita menyayangi dulu ya. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang membuat kita menolong orang lain. Demikian dulu ya pembahasan tentang pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.